Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mumpung masih bulan Syawal, kita bertemu lagi di kuliah kita, keamanan digital. Saya minta mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan semua apabila saya selama ini ada salah kata terhadap teman-teman atau mengecewakan. Saya minta maaf kepada rekan-rekan semua. Jadi semoga kita kembali ke fitrah. Semoga kita bisa menjalani hari esok yang lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Oke, untuk memulai kuliah ini, di pertemuan ini saya akan membahas tentang email security. Tapi di sini ada beberapa masalah teknis, tetapi saya tidak terlalu mendetailkan tentang masalah teknis, tetapi saya bicarakan tentang umumnya saja bagaimana cara mengidentifikasi email palsu misalnya, dan bagaimana caranya kiat-kiat agar kita terhindar dari ancaman-ancaman yang muncul dalam email. Karena sebenarnya itu biasa banyak orang menganggap hal ini sepele, tetapi sebenarnya ini yang banyak digunakan oleh hacker untuk mengambil email kalian atau bahkan akun-akun sosial media kalian. Jadi kadang ada yang datang, kok email saya bisa dihack, kok Facebook saya bisa dihack. Salah satunya keteledoran kita dalam melihat email dan asal mengklik apa yang ada. Misalnya ada email masuk, kita nggak teliti, kita asal klik dan ternyata itu email palsu. Misalnya kayak gitu. Ya, kita mulai yang pertama. Tentang email. Email itu merupakan aplikasi, jadi dia itu adalah aplikasi ya sebenarnya. Jadi aplikasi yang paling populer di internet. Apa-apa melalui email sekarang. Konfirmasi, surat menyurat. Padahal dulunya email kan, zaman dulu belum ada email ya, masih surat menyurat. Tetapi namanya email ya surat sebenarnya yang biasa tapi di elektronikan. Jadi bisa dikirim lebih cepat lewat internet. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, seiring mudahnya orang mengirim surat, email, banyak masalah yang dihadapi. Yaitu yang pertama, email itu bisa disadap, email itu juga bisa dipalsukan. Yang ketiga, banyak email spam, banyak email-email tidak penting yang masuk ke kita, dan ada juga mail bomb. Kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, serangan terhadap email berfokus pada biasanya pengiriman dan eksekusi malicious code. Mail code yang kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu. Jadi email itu bisa disusupi oleh dengan malicious code. Jadi basic email sebenarnya itu hanya merupakan teks biasa, teks ASCII yang tidak dapat langsung dieksekusi karena dia hanya berupa teks. Jadi tidak bisa dieksekusi oleh sistem apapun skrip yang ada di dalam. Nah, serangan malcodes dapat dilakukan dengan menggunakan attachment pada email atau kita mengirim email dengan menggunakan lampiran. Jadi kadang kita melampirkan foto, melampirkan dokumen. Nah, ini orang ini melakukan melampirkan virus terhadap email tersebut. Yang dimana kalau kita misalnya kita klik di lampiran tersebut, maka mailcodes-nya akan dieksekusi. Ada juga collaboration tool. Kalau zaman dulu masih tenar-tenarnya Microsoft Outlook, itu adalah aplikasi untuk manajemen email. Kalau sekarang kan kayak Gmail punya aplikasi sendiri. Kalau dulu untuk manajemen email itu ada aplikasi-aplikasi kayak Microsoft Outlook, Thunderbird, dan segala macamnya. Jadi kalau zaman dulu ada Outlook itu dapat langsung menjalankan malcodes yang di-attach. Jadi apapun lampiran yang ada di dalam itu langsung bisa dieksekusi atau dibuka. Jadi itu mudahnya penyebaran malcodes zaman dulu. Kayak gitu. Akibatnya kebocoran informasi yang sensitif karena ada malcode yang bisa disusupi oleh orang lain. Dia bisa mencuri informasi dari kita, informasi sensitif dari komputer kita, maka itu adalah akibat yang sebenarnya fatal. Jadi email dikirimkan sebenarnya sebagai clear text harusnya. Jadi itu yang harus kita lihat sebenarnya. Contohnya kalau email tanpa yang kalian lihat seperti sekarang, kalau misalnya Gmail kan udah canggih. Dia udah membentuk emailnya sedemikian rupa, user interface-nya lebih bagus sehingga lebih nyaman. Kalau sebenarnya email itu defaultnya seperti ini. Jadi ada header atau 3 bagian lah. Jadi ada header,
Itu yang berisikan informasi sebenarnya, informasi-informasi dari email pengirim, dan kemudian ada body. Body itu adalah isi dari email tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah header-nya ini. Dari siapa email dikirim, namanya siapa, emailnya apa. Kemudian ke siapa, apakah benar email kita, subjeknya apa. Ini bagian dari header. Sementara ini adalah body. Body itu adalah isi email. Ya, tulisannya itu inti dari email itu dikirim, isinya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau tanpa attachment, tanpa lampiran, jadi cuma ada header sama message body. Header itu adalah informasi-informasi yang harus kita lihat sebenarnya pengirimnya siapa. Jangan melihat nama saja, tetapi lihat juga email pengirim. Misalnya ini benar nggak dari ekstensinya itb.ac.id. Ke siapa? Kita harus lihat informasi yang dibawa oleh email tersebut. Kemudian isinya apa? Apakah ada attachment di sana atau tidak? Jangan sembarang klik, jangan langsung diklik. Jadi kita harus teliti gitu melihat isi link yang ada di dalam. Nah, kemudian email secara default tanpa pengamanan itu bisa dibaca, bisa disadap oleh orang lain yang berada dalam suatu jaringan. Jadi kalau misalnya ada software khusus yang biasa digunakan oleh hacker itu untuk menyadap semua informasi atau lalu lintas data yang lewat di jaringan internet, yang apalagi satu jaringan dengan kalian. Kalau misalnya kalian tanpa menggunakan enkripsi atau keamanan dari email, itu semuanya bisa terbaca seperti ini. Misalnya ada message body, ini kan ada dari IP, misalnya IP komputer kalian, kemana dikirim, protokolnya SMTP. SMTP ini berarti email. Infonya header atau body, ternyata ini message body, bisa diklik, ternyata isinya mohon di-charge kartu kredit saya sebagai berikut. Ini nomor kartu kreditnya misalnya kayak gitu. Itu bisa dilihat kalimatnya, isi emailnya. Kalau itu tanpa pengamanan, tanpa enkripsi. Jadi bisa disadap. Nah, contohnya itu yang tadi bukan penyadapan ya. Yang contoh yang ini contoh ada email yang perlu kita lihat. Ini ada email teman saya. Jadi dia dikirimi email palsu sebenarnya. Email palsu. Dia dikirimin email palsu yang mengaku dari Yahoo. Jadi kebetulan dia pakainya Yahoo, dia dapat email seperti ini. Yahoo account notification. Kalau kita lihat kan tulisannya gede ya. Tulisannya gede berarti ini sebuah peringatan. Terus your email will be closed on tanggal 25 bulan 10 2019. Dia memberitahukan bahwa email harus akan di-close, akan ditutup pada tanggal segitu, 25. Nah, jadi di bawahnya itu ada click here to update now. Dimana kalau kita klik ini, kita akan diarahkan ke halaman phishing atau halaman palsu lah, fake email. Kita diarahkan ke sana untuk mungkin mengetik password kita yang lama atau email kita sembarang. Pokoknya informasi-informasi yang sensitif, yang kita percaya bahwa pengirim email itu adalah Yahoo. Kita percaya bahwa yang mengirim email itu Yahoo. Karena di sini mirip banget kan ikonnya apa. Kemudian kalau kita klik, pokoknya jangan sampai percaya kayak gini dulu. Lihat headernya, siapa pengirimnya. Yang pertama, send from Yahoo Mail on Android. Apa masuk akal perusahaan sebesar Yahoo itu mengirimkan email kepada kliennya melalui HP Android? Nggak masuk akal. Nah, kemudian lihat headernya. Di sini ada jelas-jelas terpampang email pengirimnya siapa. Nggak mungkin Yahoo ngirim email kayak gini. Nama orang kayak gini nggak mungkin yahoo.co.id. Jadi ini sudah dipastikan bahwa email ini adalah palsu. Jadi kayak gitu. Mengidentifikasinya kalian harus jeli melihat siapa pengirimnya. Ini headernya, ini yang penting. Dan jangan sembarang klik. Kalau kayak gini jangan sembarang klik. Pokoknya kalian harus betul-betul yakin bahwa pengirimnya adalah memang dari pihak yang berwenang. Dan untuk misalnya kalau ada email kayak gini, tidak pernah penyelenggara email itu meminta password kalian atau informasi-informasi sensitif. Nggak akan pernah.
Jadi jangan sebar informasi sensitif kalian ke internet. Oke, proteksi terhadap penyadapan. Tadi ada penyadapan, menggunakan enkripsi untuk mengacak isi surat. Contoh proteksi PGP, misalnya kayak kemarin di Pemkot Jogja. Di Pemkot Jogja kemarin mereka menggunakan layanan email, saya nggak tahu itu terenkripsi atau tidak, tetapi dia tidak menggunakan Google. Nggak kayak kita kan, student Amikom itu kan menggunakan layanan Google ya. Dia nggak, dia menggunakan layanan sendiri, server sendiri, mail service sendiri. Dimana kalau menggunakan mail server sendiri itu harusnya sistem administratornya harus memperhatikan betul bahwa layanan email yang dibawa itu, yang digunakan itu terenkripsi, sehingga email yang dikirim itu tidak bisa disadap. Itu yang kalian misalnya jadi, kalau misalnya jadi pemangku kebijakan, pastikan kalau misalnya di perusahaan atau lembaga kalian itu menggunakan mail server sendiri tanpa bekerja sama dengan Google, itu mail servernya harus terenkripsi untuk mengacak isi surat, jadi tidak bisa disadap. Contoh proteksinya ada namanya PGP. Ini nggak bakal kita bahas karena ini terlalu teknis. Jadi seperti itu, harus ada enkripsi. Fungsinya untuk mengacak isi surat biar tidak bisa terbaca. Nah, PGP itu seperti ini. Jadi dia nanti akan membuat dua kunci, public key dan private key. Di mana private key ini akan dipegang oleh penerima email dan public key akan dipegang oleh pengirim email. Jadi ini teks asli yang akan dienkripsi. Setelah dienkripsi akan menjadi ciphertext atau teks acak. Tulisannya tidak akan bisa terbaca. Untuk membukanya kita butuh private key ini. Untuk membuka isi pesan tersebut, ketika dibuka, didekripsi, maka pesan aslinya akan terbaca. Jadi walaupun disadap, yang terbaca adalah ini, teks acaknya, ciphertextnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari enkripsi, atau yang kita gunakan di sini adalah PGP atau Pretty Good Privacy. Ada juga email palsu. Sebenarnya gampang membuat email palsu. Header itu sebenarnya gampang dibuat bagi orang-orang yang tahu caranya gitu. Jadi email palsu itu bisa dikirimkan via SMTP, itu protokol yang digunakan untuk mengirim email. Aktivitasnya juga tercatat di server dalam berkas log. Jadi sebenarnya gampang untuk membuat email palsu, asal kita menggunakan mail server sendiri, itu kita bisa mengirim email palsu sebenarnya. Yang penting tahu caranya gitu. Itu nggak bakal bisa kita bahas. Tapi bukan berarti kita tidak akan bisa mengetahui bahwa email tersebut palsu atau tidak. Hanya dibutuhkan keahlian khusus untuk mengetahui bahwa email yang dikirim itu palsu atau tidak. Ya kalau misalnya semua orang tahu kan, untuk apa ada ahli IT kan, seperti itu. Jadi kayak gitu. Misalnya kayak gini, email via SMTP dikirim atas nama saya @hotmail.com, ini adalah penyelenggara email juga. Atau bisa juga saya @gmail.com, itu bisa. Meyakinkan banget kayak gitu. Meyakinkan banget bahwa pengirimnya adalah benar-benar dari perusahaan yang memakai domain tersebut. Nah, proteksinya untuk melihat email palsu, lihat header untuk mengetahui asal email. Teliti. Nah, atau menggunakan digital signature, tanda tangan digital. Itu kan tidak dapat dipalsukan kalau tanda tangan digital. Itu saya lihat untuk lembaga-lembaga pemerintahan juga sudah banyak yang pakai. Kemudian kalau zaman kemarin itu memang jarang dilakukan, tapi untuk sekarang terakhir infonya saya melihat bahwa lembaga-lembaga pemerintahan itu sudah banyak yang memakai tanda tangan digital. Nah, kalau misalnya ini contoh email asli dan palsu, kalau dilihat ini sama, isinya itu sama, headernya sama, isinya aja yang beda ya. Cuma ngasih tahu ini asli, ini palsu. Headernya sama. Gimana caranya kita melihat isinya? Jadi sebenarnya setiap file atau email itu membawa informasi asli, dari mana dia dikirim, berapa IP address-nya, dan macam-macam. Itu informasinya bisa dibuka oleh orang-orang yang tahu tekniknya gitu.
apa ya, kalau misalnya saya lupa istilahnya, kalau misalnya untuk mengecek foto ini asli atau palsu gitu. Apa ya, mengecek eh pokoknya informasi yang ada di file tersebut. Saya lupa istilahnya apa. Nah, jadi kalau misalnya kita buka informasinya, informasi yang dibawa email tersebut adalah di sini terletak perbedaannya. Return path-nya ini yang asli ya dips@plaza.com, sementara yang palsu itu adalah anonymous@hostcorporate.com. Ini adalah informasi asli dari email tersebut walaupun isinya seperti ini. Tapi dia membawa informasi asli untuk apa namanya? Untuk isi email tersebut. Oke, kemudian lanjut, ada juga serangan namanya spam. Ini yang paling umum kita lihat. Paling umum sekali, sebentar. Serangan paling umum yang diterima oleh orang-orang sekarang gitu. Bahkan sampai sekarang itu rasanya spam itu susah diberantas gitu. Kalau misalnya kalian eh, buka email kemudian lihat di folder spam itu pasti masih banyak sekali spam yang masuk. Jadi spam itu adalah email yang tidak diinginkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya email yang kita inginkan diterima kan benar-benar email yang pengen kita dapat gitu dari teman kita, apakah dari Gmail, apakah pokoknya dari kontak-kontak yang terpercaya. Jadi kayak gitu. Eh, dari kontak-kontak terpercaya yang pengen kita berinteraksi lewat email. Tetapi kalau misalnya email spam itu adalah email-email yang memang kita tidak harapkan untuk datang ke email kita. Sampai sekarang itu menjadi masalah. Dan ini dapat memunculkan serangan denial of service, di mana serangan denial of service adalah serangan yang bisa sebenarnya untuk apa namanya, mendownkan, kok mendownkan sih, untuk server kita itu bisa jadi semacam hang gitu dan tidak berfungsi semestinya. Jadi kayak gitu, serangan DDoS itu. Kemudian ada spammer, disebut spammer ketika orang mengirimkan email spam ini disebut sebagai spammer. Dia dapat mencari nafkah dengan cara mengirim ribuan atau jutaan email yang bisa jadi itu adalah email palsu untuk misalnya memasukkan email asli dan passwordnya atau membuat halaman seakan-akan itu adalah Bank Mandiri misalnya. Kalau ada yang terjebak kan lumayan. Kalau ada yang terjebak lumayan untuk bisa diambil informasinya. Jadi yang merespon secara positif jumlahnya memang hanya sedikit, cuma beberapa orang, tapi itu sudah cukup untuk menangguh keuntungan. Itu sudah cukup untuk melihat informasi-informasi sensitif yang bisa dimanfaatkan oleh pengirim email spam tersebut untuk mengeruk keuntungan sendiri. Nah, spam bila dapat diketahui sumber pengirimannya, maka bisa dituntut hukum. Tapi kita nggak tahu, Indonesia belum mengatur ini sampai detik ini kayaknya belum. Ya, tolong koreksi kalau saya salah ya untuk di undang-undangnya. Jadi ketika spammer memiliki email server sendiri, dia dapat merubah alamat yang ada dalam field form yang di header tadi menjadi sesuka-suka hatinya dia. Bisa menjadi nama orang lain juga. Itu sangat berbahaya ketika misalnya kita percaya bahwa pengirim email tersebut adalah orang yang kita percaya, padahal sebenarnya bukan. Ada juga spam DOS adalah membanjiri email dengan email-email yang tidak penting, mengakibatkan mail server kita hang dan kita tidak dapat membuka email. Di blacklisting bisa dilakukan blok juga, tetapi sebenarnya oleh pemerintah. Tetapi sayangnya ketika kita mau melakukan blokir terhadap IP, itu bisa jadi orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan itu bisa terjadi di blacklist juga. Jadi ini agak rancu sebenarnya untuk blacklisting IP address. Spam filter, kita juga bisa memasang spam filter di email kita agar terfilter. Kalau misalnya kalian buka folder spam itu kan sebenarnya pesan-pesan yang tidak penting yang terfilter untuk masuk di email kita.
Jadi beberapa kata yang dapat digunakan untuk spam filter adalah hi atau your akun bla 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 bla. Kayak tadi email yang saya contohkan itu, eh, dengan ketika email tersebut ada kata tersebut, your akun bla bla bla, berarti itu adalah spam. Nah, ada juga namanya email reply attack. Jadi ini sebenarnya attacker atau hacker, dia masuk ke dalam jaringan kalian untuk mengcapture email kalian, dan memodifikasinya, kemudian email tersebut dia teruskan kepada target, di mana target nanti berkomunikasi seakan-akan saya mendapatkan email dari teman saya. Jadi dia seakan-akan dapat dari sender, padahal bukan. Email tersebut sudah dimodifikasi oleh attacker di sini. Jadi untuk persyaratan untuk secure email, mengamankan email, menggunakan enkripsi, itu jelas, wajib. Ini harus kalian tahu. Kalau misalnya kalian jadi pemangku kepentingan, ini adalah sesuatu hal yang penting. Kalau misalnya bawahan kalian, entah di lembaga manapun, membuat mail server untuk perusahaan sendiri atau lembaga sendiri, kalian harus pastikan bahwa layanan tersebut menggunakan enkripsi. Kemudian ada message integrity menggunakan hashing atau message diges, ini terlalu teknis. Ini umum juga menggunakan digital signature. Ini sudah istilah yang menjadi umum. Dan menggunakan public key encryption. Kayak tadi PGP, itu menggunakan enkripsi dengan menggunakan public key encryption. Nah, ada juga istilah SSH tunnel. Kalau mau mengamankan, boleh kalian tidak memakai enkripsi. Atau email perusahaan kalian tidak memakai enkripsi. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalian wajib mengirim email gitu. Tapi kalian tidak bisa ngasih tahu bahwa ini harus dienkripsi loh. Nggak bisa. Ada caranya biar email kalian aman. Yaitu namanya SSH tunnel, secure shell. Jadi ibaratnya itu gini. Di jalur internet, kalian mengamankan jalur kalian dulu. Kalian membuat jalur sendiri di dalam internet, di mana jalur tersebut terenkripsi. Jadi yang dienkripsi bukan emailnya, tapi jalur kalian untuk berkomunikasi di internet. Itu yang dienkripsi. Jadi ketika jalur kalian dienkripsi, apapun yang lewat di jalur kalian itu tidak dapat dibaca oleh hacker. Karena semuanya diacak. Walaupun itu email, walaupun browsing, itu semuanya akan diacak. Ini kayak gitu. Ada yang namanya bahasa kasarnya mungkin, kalau analogi lainnya ya, kalau misalnya kalian memakai VPN, maksudnya bukan yang gratisan ya, memang kalian benar-benar bayar. Bayar pun sebenarnya nggak aman. Kalian menggunakan VPN, itu apapun yang kalian lakukan selama menggunakan VPN itu dienkripsi. Jadi intinya dia membuat jalur sendiri yang orang lain tidak bisa membaca apa yang kalian lakukan di internet. Kurang lebih seperti itu bahasa awamnya. Jadi password akan sulit disadap juga. Apapun yang diketikkan dan diterima oleh user, itu semua akan dienkripsi, tidak akan bisa dibaca oleh orang lain. Jadi contohnya tadi, yang pertama, tanpa enkripsi itu bisa dibaca. Misalnya dienkripsi, itu tidak akan bisa terbaca, semuanya teracak. Semuanya teracak, kayak gini. Ini tandanya pakai enkripsi ya, kalau ada SSH kayak gini. Itu berarti dia terenkripsi. Dan analoginya seperti ini. Ini kalian menggunakan email, ini email server. Normalnya ya, kalian berkomunikasi langsung dengan email server. Normalnya seperti ini, normal. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan SSH, semua email akan diarahkan ke satu port yang terenkripsi tersebut. Nanti email server menerima di port yang terenkripsi dan diteruskan ke port email sesuai dengan informasi yang dibawa. Kayak gitu. Jadi semua yang mencari informasi kalian di sini tuh nggak bakal bisa terbaca. Kalau misalnya pakai aplikasi yang tadi saya bilang, aplikasi untuk menyadap di jaringan internet, itu tidak akan bisa terbaca. Semuanya dienkripsi.
Nah, ini juga mail bomb tapi sudah jarang terjadi, mengirim banyak email ke satu orang. Itu menyebabkan email kita, kalau misalnya kita punya mail server itu sendiri, itu nanti email kita tidak akan bisa mengakses email kita karena hang. Kurang lebih kayak gitulah bahasanya ya, ke bahasa awamnya. Kalau bahasa teknisnya lain lagi. Mail relay menggunakan server orang lain untuk mengirimkan email. Jadi kita menggunakan hacker itu menggunakan server orang lain untuk mengirimkan email. Jadi seakan-akan nanti yang tertuduh adalah yang punya server, padahal yang mengirim email itu adalah kita. Jadi untuk mengelabui penerima email. Kayak gitu. Untuk proteksinya itu bisa dibaca satu persatu di sini. Banyak yang bisa digunakan. Ada mail abuse prevention system. Ini adalah proteksi-proteksi atau yang bisa digunakan untuk memproteksi email. Kurang lebih seperti itu. Oke, nggak usah panjang-panjang ya. Ini udah terlalu panjang. Dicatat baik-baik karena ini juga nanti akan muncul di UAS. Jadi silakan dipakai. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, itu silakan langsung kita komunikasi lewat Classroom atau Telegram saja. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.